Ini kata kuncinya mungkin. Benar, pas. Inilah yang saya persembahkan untuk Mentawai. Karya saya, silakan dinikmati, tidak dibayar. Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Job Hardy. Dan di dalam channel ini ada satu rubrik Sudut Meja. Sudut Meja berkisah tentang hobi atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang di waktu luang, di waktu kosongnya. Dan pada kali ini adalah kesempatan yang ketiga untuk saya menampilkan narasumber yang ada di samping kanan saya. Kita langsung saja mulai. Selamat sore Pak. Selamat sore, halo. Mungkin bisa perkenalkan diri ya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Mateus Samalinggai. Nama ini yang diberikan oleh orang tua waktu masih kecil. Samalinggai itu artinya adalah suku, artinya dalam keluarga. Jadi Mateus Samalinggai. Kalau Mateus itu nama baptisannya. Jadi Mateus Samalinggai. Kelahirannya? Kalau kelahiran sih sudah, kalau dilihat tahunnya sudah kadaluarsa, tapi kita sebut saja. Di mana, tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Februari. Ini ambil Aquarius, bintang Aquarius. Tanggal 2 Februari tahun 1971. Di mana? Di Muara Siberut. Muara Siberut. Jadi artinya di Muara Siberut berarti paroki mereka diangkat ke surga. Tinggal di situ. Ya. Jadi pemirsa yang ada di samping kanan saya ini, Bapak Mateus Samalinggai. Beliau berasal dari Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke, kita lanjut lagi berbicara tentang hobi atau apa yang Bapak lakukan ketika ada di waktu luang ini. Nah, bagaimana nih? Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini? Kalau bicara tentang hobi atau bakat, yang saya miliki sekarang adalah bakat tarik suara, seni, di bagian bidang seni. Tetapi ini bukan maksud dia otomatis tidak langsung ada kursus, sekolah, tidak, ini otodidak. Artinya langsung alami saja. Alami pas kita lahir, bakat itu sudah nampak. Dari kecil, dari masih SD, itu saya tahu itu dari kelas 1. Kebetulan saya sekolah dulu di SD Santa Maria. SD Santa Maria. SD Santa Maria Muara Siberut. Saya sekolah di tahun 70-an juga sekolah itu. Pas saya sekolah di sana ya bakat saya waktu di SD itu sudah mulai mulai tampak. Sudah nampak, suka nyanyi, sering tampil di depan umum. Kemudian kalau ada acara gereja misalnya seperti mau Natal, tahun baru, sering diajak nyanyi, kadang ikut drama, nyanyi. Di situ terasa bakat itu. Ya kemudian kalau seharian di rumah waktu masih kecil biasa kalau sebelum kita belum ada gitar, namanya keroncong dibuat dari kayu itu, ada tali senarnya 4, sering kita nyanyi loh bersama dengan keluarga dan tetangga. Kebetulan kami bersaudara ada 13 bersaudara dan hobi nyanyi semua hobi nyanyi. Jadi kalau kami nyanyi, saya masih ingat itu, saya vokalnya dan semua juga ikut vokal, membikin vokalnya saudara-saudara seperti orang paduan suara seperti paduan suara. Jadi artinya sangat ingat saya waktu masih kecil itu memang seperti paduan suara, nyanyi semua, dan itulah olah vokal juga terasah dia langsung. Kemudian bakat lagi pas masuk di sekolah, sering juga dijadikan utusan sekolah oleh guru-guru setelah saya dulu. Kalau ada pertandingan baik 17 Agustus atau yang lain, sering diajak, kamu utusan sekolah lah, kamu ini, ikut juga, dan sering menang. Dan kemudian waktu masih SD, saya masih ingat kelas 4, kelas 5 SD, masih kecil, kelas 3, waktu kita masih di Padang Pariaman, masih Anas Malik dulu, bupatinya, Padang Pariaman, belum Mentawai, belum Kabupaten Mentawai zaman itu. Saya sering diutus menjadi duta seni juga di sekolah, membuat nama sekolah SD Santa Maria, dan kita dapat menang gitu loh di panggung. Masih umur kecil-kecil, kayak sekarang siapa yang terkenal sekarang ini? Farel Prayoga. Seperti itu ingat saya. Itulah zaman saya dulu tuh. Saya ini seperti Farel Prayoga. Dari kecil sudah nyanyi bakat nyanyi begitu. Kemudian tampil aja di depan umum. Sudah terbiasa dan tidak malu.
sering sampai dikasih uang lah gitu, macam-macam kayak ada hadiah lah sejenis zaman dulu itu. Ya. Nah, sampai juga di SD, tamat SD, kemudian sampai ke SMP juga. SMP masih SMP negeri. SMP Yos belum ada zaman itu, ya. masih SMP negeri. Dulu standar, tapi semenjak pas tamat SMP negeri, saya terus nyanyi sampai juga di SMEA di sini, SMEA 1 di Padang. SMEA 1 Padang. SMEA 1 Padang. Ini terasa lagi ada acara 17 Agustus di mana, di bukan rayon apa sebutan di, kalau di sini di RT di mana dulu ikut nyanyi. Di situ terus terasa dan ikut juga sering, artinya di acara gereja OMK Mudika dulu. Mudika dulu zaman itu ya sering ikut paduan suara, kor, ikut mengisi acara seperti itulah kok. Nah, jadi sudah terasa bakat-bakat dari waktu itu, waktu kecil. Tapi pada waktu itu, apakah sudah mencipta lagu atau menyanyikan lagu yang sudah ada memang? Kalau saya itu karena kebetulan, tapi mencipta waktu SD belum. Tetapi membuat karya puisi, sudah hobi buat puisi, senang misalnya membuatkan puisi, suka juga misalnya melukis. Saya juga suka lukis, kemudian puisi, kalau melihat alam yang bagus, muncul itu seperti karya-karya itu, tapi belum masuk ke dalam dunia tari suara, belum. Tapi hanya mencipta karya buat puisi atau gambar-gambar, bisa lukisan senang, dan suka petualang, acara-acara, apalagi misalnya di sekolah dulu ada acara yang paling senang saya itu acara pramuka. Kalau kita misalnya ada acara pramuka itu senang sekali kalau misalnya kita pergi kemana, misalnya ada kesempatan kemana misalnya ke alam, ke gunung, ke bukit, di mana saja senang sekali. Di situ termotivasi, itu muncul bakat alam itu sendiri. Nah, cerita tentang itu kan artinya menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada. Lalu yang cerita tentang mencipta lagu. Mencipta lagu, jadi pas sudah tamat, saya masih di SMA SMEA Padang di sini. Kemudian ada tawaran dari Komsos kita dulu dengan membuat lagu mentawai, menyanyikan lagu mentawai, lagu rohani mentawai, masih kelas 2 SMEA itu. Dibawa ke sini lagunya Aku Katolik Mangka Bagakku. Itu dibantu oleh ada Pastor Bernard dulu membantu kita. Itulah buat lagu masuk dunia rekaman dan yang lainnya masuk studio. Kemudian dari situlah mulai tercipta, karena sudah mungkin semakin dewasa, sudah memahami artikulasi dalam soal membuat soal vokal, kemudian juga backing vokal dan yang lain, kemudian mencipta dan menghayati lagu itu, membuat syairnya. Disitulah mulai kita mencipta lagu itu dari pas kita tamat sudah tamat SMEA tamat SMEA itu. Sudah itu baru dia mulai mencipta lagu. Kita akan masuk pemirsa cerita tentang mencipta. Kalau tadi menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang lain kan. Boleh tahu apa ciptaan lagu yang pertama? Masih ingat? Lagu yang yang saya ciptakan, lagu itu Polak Teteuta. Polak Teteuta ini artinya menceritakan tentang bagaimana kita mencintai akan tanah leluhur di Mentawai itu. Di mana waktu itu kebetulan sudah menjadi Kabupaten Mentawai, bergulir dia. Sudah Kabupaten Mentawai bergulir. Banyak gesekan-gesekan masalah seperti misalnya kerusakan hutan, alam. Kemudian saya mulai berpikir, bagaimana ini? Kita mau tahu nih bagaimana ide kreatifnya muncul. Ide kreatifnya muncul gini. Orang lain sibuk berdemo. Saya tidak mau berdemo. Saya harus mencipta lagu ini supaya nanti bagaimana menggugah para pejabat, menggugah seluruh orang Mentawai, supaya mereka betul-betul mencintai alamnya, mencintai budayanya, mencintai semua kekayaan dia punya, untuk menjadi satu kebanggaan dia untuk demi masa depan leluhur dan cucunya selanjutnya. Artinya gitu-gitu saya buat itu. Pilihan kata-kata yang digunakan untuk delik lagu itu, bagaimana memilih kata-katanya? Memilih kata-kata begini, pas kebetulan saya banyak bermenung, bisa di tengah hutan, kemudian di sungai. Saya lihat tanah Mentawai ibaratkan seperti, kalau saya di atas, kalau saya naik pesawat, seperti tanah leluhur yang betul seperti burung elang.
yang melindungi bagaikan burung elang yang sedang melayang-layang di tengah ada samudra, dan di situ dia terbentang berapa pulau yang hijau begitu indah, dan saya gambarkan di situ, wah begitu indahnya Pulau Mentawai. Saya bayangkan seperti burung elang yang terbang, dan begitulah indahnya burung Mentawai yang betul dia di tengah samudra, dia terletak di tengah samudra, dikelilingi samudra, Pulau Mentawai itu. Dan kalau kita lihat dari atas begitu indah, banyak kekayaannya. Ini satu kekayaan yang harus dilestarikan. Kalau tidak dijaga, siapa lagi? Itu pesan dari lagu itu ya. Siapa lagi yang artinya kalau kita tidak jaga, lagu gini. Ini Pulau Mentawai punya kekayaan, dan ini adalah luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita syukuri, mari kita jaga tanah ini, pulau ini menjadi satu kekayaan dan kebanggaan kita, dan demi masa depan anak cucu kita. Kalau kita tidak lestarikan, kalau kita tidak jaga, siapa lagi? Nah, jadi Mentawai itu nanti menjadi cerita saja, habis. Jadi akhirnya pesan lagu ini adalah pola kita, mari kita jaga dia, kita cintai dia, jangan dirusak. Pemirsa, saya tadi sudah mengontak kepada Pak Matius Samalingga ini bahwa nanti pada bagian dari percakapan ini beliau akan menyanyikan lagu ciptaannya yang pertama itu berjudul Polak Tete Uta. Kita tunggu pada saatnya nanti. Oke, sekarang ini ketika kita berbicara tentang lagu-lagu Mentawai, itu banyak yang tidak bisa melepaskan diri dari nama Matius Samalingga, bahkan boleh dikatakan legendnya nih. Nah, bagaimana perasaan Pak Matius ini? Kalau selain ada juga nama-nama lain ya, selebritis pencipta lagu yang lain. Nah, bagaimana? Kalau saya sih kok kalau itu pengakuan kalau pengakuan istilahnya seluruh Mentawai begitu ya saya syukuri kepada Tuhan. Memang Tuhan menciptakan saya untuk menjadi legendnya Mentawai, untuk legend Mentawai demi dalam dunia musik, demi untuk melestarikan budaya Mentawai itu sendiri lewat dunia seni. Jadi kalaulah sekarang ini banyak regenerasi yang bernyanyi, generasi muda sekarang saya senang. Tetapi kalau kita lagu-lagu itu tetap dikenang, ya senang juga dari secara pribadi, senang. Tidak suatu kesombongan, tidak, tetapi artinya begitu bahagia gitu, artinya karya kita bisa dinikmati oleh anak-anak kita sekarang ini. Tadi Polak Tete Uta yang pertama, lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, setelah itu mengalir banyak lagu-lagu ciptaan Pak Matius lainnya. Banyak, mungkin bisa sebutkan. Tapi sebelumnya itu mau tahu nih, Polak Tete Uta ini itu diciptakan pada tahun kapan itu? Kalau saya ciptakan itu Polak Tete Uta itu tahun sebelum ini pas tahun 1989. Artinya sebelum dia mau Kabupaten Mentawai, kan Mentawai 2000 tahun, itu sudah mulai dalam proses pembentukan itu, Kabupaten Mentawai. Dalam proses pembentukan Mentawai kita sudah mulai meliris lagu itu. Bagaimana pada waktu itu? Apakah ini kan sudah dapat nih misalnya syair, liriknya, lalu kemudian iramanya, lagunya bagaimana ini? Kalau mendapatkan syairnya itu otomatis saja. Kok istilahnya gini, saya mendengarkan suara ini, lagu-lagu Sikere, seperti misalnya Lelewoi namanya, Lelewoi. Kemudian ada siulan-siulan nada-nada dasar Mentawai. Do, so, do, do, kayak gitu. Artinya, tapi itu kalau saya bermenung, melihat itu suara di alam kita, muncul dia dengan suara alam, begini loh iramanya, begini, akhirnya muncul irama itu harus dinyanyikan begini supaya nanti gini, lewat irama yang merdu, irama yang lebih menyentuh secara budaya, lebih masuk dia ke dalam lubuk hati orang Mentawai, karena pesan moral. Jadi lagu ini lebih banyak gini, jadi tahan dulu. Kalau orang yang mendengar itu seperti orang yang artinya regenerasi, misalnya seperti anak-anak kita di Mentawai sekarang lagi banyak yang merantau, kuliah di mana-mana. Lewat lagu-lagu ini mereka ingat akan kampung halamannya, merindukan
kalau saya tamat nanti, lagu Polak Teteta ini memberi pesan kepada saya harus melestarikan budaya saya. Besok-besok saya siapa tahu menjadi pejabat atau apa saja. Tidak, harus tetap saya jaga lingkungan Mentawai demi masa depan Mentawai juga. Dan menjadi satu ikon kebanggaan orang Mentawai bahwa Mentawai itu kaya dengan budayanya, kaya dengan alamnya, kaya dengan seninya dan semua. Kita sambung lagi ciptaan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iya, kalau bicara ciptaan itu ada Syoko Simasou, kemudian Belet Baga, Oimele, ada Senin Gogoy, ada juga anak Kapuget Tekad, ada namanya Jorok Manua, kemudian ada lagi namanya banyak sekali lagu yang kita buat itu. Tapi yang kemudian ada berapa yang saya populerkan lagu pas Mentawai dijadikan Kabupaten Mentawai tahun 99, kemudian 2000, 2001 Mentawai kan belum dikenal ini. Betul. Saya langsung, inilah ada lagu lama saya mau nyanyikan nih. Saya harus populerkan lagu lewat audiovisual dengan VCD supaya nanti Mentawai itu dikenal. Saya harus promosikan Mentawai lewat lagu Mentawai dan memperkenalkan beberapa bahasa-bahasa Mentawai dan kekayaan Mentawai. Kan ada beberapa lagu Mentawai dan ada cantuman beberapa bahasa. Ada bahasa Simatalu, bahasa Sadareket, ada beberapa bahasa saya masukkan dia, tapi memang ke bahasa lebih terkenal bahasa Mentawainya umumnya. Bahasa Sikakap Sikora kan beberapa juga kenal. Saya masukkan dia dan saya banggakan bahwa Mentawai ini loh, Mentawai sudah jadi kabupaten lepas dia dari Padang Pariaman, dan ini loh Mentawai, kita harus bangga menjadi orang Mentawai apa. Maka itu saya akan nanya itu Mas Ego, Tobo Mentawai. Seperti apa tuh lagunya? Oi Tobo Mentawai, lagai si Maeru. Pemirsa, Pak Matius mulai menyanyi. Kapue panganku. Kita tahan dulu. Itu kira-kira berarti apa itu? Mungkin ada antara pemirsa kita belum. Ya, kalau lagu Tobo Mentawai adalah ini tanah Mentawai. Ada terdiri dari Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan. Inilah 4 gugusan pulau besar. Inilah Mentawai. Kita banggakan. Inilah pulau kita yang kita rindukan. Dia sudah lepas dari Padang Pariaman menjadi kabupaten sendiri, dan kita harus bangga kita bangun dia. Ini sebenarnya tujuan dari apa lagu itu. Jadi kemanapun saya pergi, kemanapun saya merantau, saya tetap ingat Mentawai untuk membangun kembali Mentawai itu. Itu dia lagu Tobo Mentawai. Pemirsa, ada sedemikian banyak lagu-lagu. Kita akan bertanya nanti kepada Pak Matius ini apakah beliau ada membuat album untuk itu. Lalu bagaimana dengan mungkin dari keluarga, apakah ada di antara generasi atau anak-anak beliau yang mengikuti langkah beliau setelah pesan ini. Baik. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi percakapan tadi dengan Pak Matius Simalinggai. Bapak tadi sudah dijelaskan lagu yang pertama Polak Teteta, lalu setelah itu sejumlah lagu-lagu terbit ya. Mau tanya nih, berapa banyak ya? Sampai dengan sekarang sudah berapa lagu diciptakan? Kalau 50-an ada lebih banyak. 50-an ya? 50-an lebih ada. Apakah ada di koleksi, dikumpulkan atau bagaimana ya? Artinya kalau istilahnya pemirsa mau lihat, mau dengar, silakan saja buka YouTube. Di YouTube Mentawai itu lagu-lagu Mentawai pasti akan muncul dia. Nah, itu lagu-lagu yang kita buat. Itu yang yang dibawakan langsung oleh Pak Matius. Iya, saya bawakan langsung memang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin memenuhi rasa keingintahuan seperti apa Pak Matius Simalinggai bernyanyi, bisa dibuka dan cukup banyak beredar ya. Sudah banyak beredar. Tapi percakapan tentang hobi khusus ini pada kesempatan ini. Oke, kita lanjut. Bahwa dari sedemikian banyak lagu-lagu yang ciptaan dari Pak Matius, boleh dikatakan itu juga bakat alami, ada talenta juga, bahkan boleh katakan dalam satu keluarga 13 orang tadi itu penyanyi semua. Benar. Itu suatu bakat yang diberikan Tuhan, talentanya. Kepada anak Pak Matius sendiri bagaimana? Apakah ada yang mengikuti langkah Pak Matius ini? Kalau untuk bicara apakah ada dari keluarga besar kami itu misalnya ada yang meneruskan, ada. Tapi kalau untuk anak saya sendiri, mereka lebih suka menikmati musik. Menikmati ya? Artinya menikmati musik. Kalau yang satu hobi lebih ke musik seriosa, lebih suka dia kayak gituan. Kalau yang perempuan suka dia yang musik yang memainkan musik. Tapi mereka suka juga menikmati musik. Tapi kalau untuk tampil di
depan seperti saya. Seperti ayahnya. Tidak begitu. Mereka lebih banyak penikmat. Tetapi kalau yang dari keponakan yang lainnya, dari ponakan, itu banyak. Mereka pemain musik, bernyanyi, main organ, itu mereka pintar banyak sekarang ini. Dan mereka juga ada album-album. Ada album-albumnya, benar. Keluarga besar Samalingkai. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya. Wow. Sepertinya keluarga Samalingkai ini kan juga tidak hanya berada berdomisili di Siberut Selatan, tetapi ada juga di tempat ada di Sioban, ya ada di Sioban, ada juga ada di Sikaka bagian selatan sebagian, ada beberapa daerah dari 3 pulau ini ada keluarga, ada keluarga kita. Nah, mereka ada yang rupanya darah seninya ada darah seninya, ada memang. Itu dia. Nah, ketika berbicara kita sedikit masuk dengan keluarganya, mungkin bisa istri, nama-nama anak, nama istri. Oh, kalau istri saya sih, artinya asli mereka sih, kalau istri saya kan, saya orang Mentawai. Ya. Tapi kalau istri orang Jawa. Namanya? Oh, namanya Rosalia Sri Endrianti. Kalau anak-anak? Kalau anak saya Alexander Fridolin Diomora Samalinggainya. Kalau yang perempuan Maria Maya Angela Samalinggai. Hanya berdua? Berdua saja. Berdua saja ya? Ya. Oke. Ketika berbicara tentang banyak pencipta lagu berbahasa Mentawai sekarang ini, bagaimana tanggapan dari Pak Matius ini? Kalau saya sekarang, kalau semakin banyaknya pencipta lagu Mentawai, artinya kita senang. Dari selain kita senangnya karena sudah banyak regenerasi yang bermunculan, artinya untuk menciptakan lagu Mentawai. Cuman ya ada pesan kita kepada adik-adik yang menciptakan tuh, jangan lepas dari nada asli Mentawainya. Boleh kita ambil ke pop yang lain, tetapi kita jangan lupa ke aslinya kita supaya nanti nampaknya ini lagu Mentawai, ini orang tahu. Apakah ada di antara boleh katakan pencipta lagu junior istilah kita gitu ya, yang mungkin berkonsultasi menimba ilmu dan pengalaman dari Pak Matius itu? Datang lalu bertanya. Iya, gitu. Kalau sama ada beberapa pencipta lagu, mereka senang gimana Om buat ini, gimana ini, ya saya mana mereka berapa konsultasi kepada saya buat lagi gini. Misalnya ini yang penting ini loh. Artinya kita mencipta lagu itu kan adalah kita menjual, bahasa kita kan kita menjual karya kita supaya nanti dinikmati oleh pemirsa atau pendengar pencinta musik terutama untuk di Mentawai dan seluruh dunia boleh juga karena masuknya YouTube. Jadi buat dengan baik, betul-betul dikemas dia dengan maksimal, jangan setengah-setengah supaya nanti betul-betul orang ini loh karya putra putri Mentawai, ada kita kasih pesan. Pak Matius, tadi berbicara tentang kembali kita pada pola Teuta yang banyak berbicara tentang, boleh katakan lingkungan. Apakah ada lagu-lagu ciptaan dari Pak Matius yang bertema tentang keagamaan misalnya? Kalau tentang lagu keagamaan sih banyak yang akan kita buat itu kok, intinya. Tetapi kalau yang sering kita nyanyikan dulu waktu dengan lagu masih artinya tentang kalau keagamaan sih saya hanya berapa lagu-lagu rohani dari Mentawai saja, dari buku Urai Cikam Tuhan. Cuman tapi kita masukkan dia, kita modifikasi sedikit, tapi kita kemas musiknya supaya nanti orang lebih senang gitu mendengarkan. Seperti misalnya tahun waktu ada ke aku Katolik maka bagaku. Kemudian juga ada bantu dengan Marco dulu, Oi Maria. Kemudian si Mapepe Tonembaga, Mapate Baga Sambil. Ada itu berapa lagu yang kita nyanyikan. Ada juga kemarin ini di YouTube kalau mungkin ada yang buka YouTube lagu apa namanya rohani Mentawai untuk Natal, Bethlehem Moite Tuhan. Itu ada Komsos ya. Komsos punya kerjasama Bethlehem Moite Tuhan. Itu banyak juga karena apa? Ada beberapa musiknya kita masukkan gaya musik irama alat musik Mentawai Kateuba musik, Mateuba musik terdengar di situ. Ada juga suara Jejeneng Sikeri kita masukkan dia kolaborasi. Akhirnya memang dia beda, tampil beda dan orang senang gitu. Pak Matius, pada bagian akhir ini, jadi pencipta lagu yang junior dan senior berkolaborasi, itu juga ada berkonsultasi juga. Nah, untuk next time, untuk waktu yang akan datang, apakah ada semacam rancangan-rancangan dari Pak Matius, terutama dalam hal ini untuk mungkin ada lagu baru, ciptaan baru, atau album yang baru begitu? Kalau saya rencana kita tahun depan ini kita akan buat ada kolaborasi dengan anak generasi muda, artinya kita jual lagu sendiri, tapi ada
kita kolaborasi bergabung dengan generasi muda pencipta lagu Mentawai supaya nanti ini loh pencipta Mentawai, pencipta lagu Mentawai sudah nampak semua. Jadi ada rencana untuk Ada rencana? Ada rencana. Tahun 2023? Boleh, siap. Oh. Siap. Jadi kalau seandainya ada mungkin yang mengajak kolaborasi Pak Matius mungkin siap untuk itu ya. Siap untuk itu. Sudah ada stok lagu-lagu ciptaan lagu baru. Sudah ada stoknya. Karena sekarang tidak boleh dipublikasi ya. Tunggu pada waktunya. Berkaitan dengan hak cipta ini bagaimana ini? Karena ada cukup banyak lagu-lagu Pak Matius Samalinga yang mungkin dicuplik sana sini lah. Iya benar. Nah, bagaimana tanggapan? Kalau saya sih gini, memang kalau kita bicara soal hukum pasti mereka kalau hak cipta kan ada orang suka, tapi mereka kadang juga tidak minta izin sama kita ada juga. Tapi saya pikir oke lah, ini karena awal perdana, biarlah. Artinya biar mereka dari sila kita tidak mencari keuntungan, dan tujuan kita sebenarnya kok istilahnya bukan jadi misalnya bisnis, tetapi artinya memang karya kita ini betul-betul kita jadikan dia menjadi salah aset Mentawai, menjadi satu kebanggaan Mentawai untuk mempromosikan Mentawai ini loh kami Mentawai. Jadi boleh dikatakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Matius ini, inilah persembahan dariku Matius Samalinga untuk Mentawai. Ya. Ini kata kuncinya mungkin. Benar, pas. Inilah yang saya persembahkan untuk Mentawai, karya saya, silakan dinikmati, tidak dibayar. Artinya supaya nanti tapi nama legend diingat selalu. Matius Samalinga ya. Betul ya. Oke, baik pemirsa, kita sampai pada bagian akhir seperti yang tadi kita sudah sampaikan pada waktu awal bahwa ada bagian di mana Pak Matius akan menyanyikan lagu yang pertama diciptakannya. Kita akan dengarkan sama-sama. Hala aku oi bagi mae ijo polak leleuta saraina koi makate bagam oi saraina rebdep sapunu teteu polak teteu kele manyang kate manua maicho kamataku ena sasa kungan tirin oinan kamen tawan